Selamat sore, Saudara Sandi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir tepat waktu dalam wawancara kali ini. Saya Melisa Putri Andini, merupakan bagian dari tim rekrutmen di PT Garuda Food. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana proses wawancara kita ini akan berlangsung. Nah, jadi hari ini tujuan kami adalah untuk lebih mengenal atau lebih mengetahui Anda secara profesional, baik itu dari sisi pengalaman Anda, keterampilan yang Anda kembangkan, kemudian motivasi Anda untuk melamar di posisi kali ini. Nah, kami juga akan memahami bagaimana pengalaman Anda sebelumnya bisa sesuai dengan peran yang akan kami tawarkan di posisi yang kami buka lowongannya saat ini. Kemudian selain itu kami juga akan mendiskusikan lebih lanjut tentang budaya perusahaan, ekspektasi dari posisi yang Anda lamar, dan peluang pengembangan karir Anda di sini. Nah, di akhir wawancara nanti kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan seputar peran, tim, atau perusahaan secara lebih luas. Kami juga percaya bahwa wawancara ini merupakan proses dua arah, sehingga kami akan memastikan bahwa Anda mendapatkan informasi yang Anda butuhkan untuk menentukan apakah perusahaan ini adalah tempat yang tepat untuk Anda berkembang. Jadi, apakah Anda sudah merasa nyaman dan siap untuk memulai wawancara? Ya, siap. Oke, baik. Nah, sebelumnya bisa diceritakan apakah Anda pernah melakukan pekerjaan atau memiliki pengalaman kerja di bidang pelayanan atau kasir sebelumnya? Saya sempat jadi kasir itu tahun 2021 di salah satu industri food and beverage di Makassar, cukup terkenal, tapi bergerak di bidang minuman. Saya pada saat itu memulai karir dari seorang peracik minuman part-time, terus sampai ke level seorang kasir. Dari level kasir saya naik ke tahap administrasi untuk jadi kepala toko. Jadi saya pernah pegang kasir. Mungkin dari pengalamannya itu bisa diceritakan bagaimana caranya Anda untuk menangani pelanggan dalam proses transaksi. Sebenarnya jenis pelanggan banyak ya. Maksudnya jenisnya pelanggan kita yang datang untuk beli produk itu banyak. Kalau saya sebagai kasir, saya biasa melihat 3 jenis pelanggan. Pertama, ada pelanggan loyal, ada pelanggan yang mau coba saja, ada yang sekedar tidak juga loyal, tidak juga coba-coba, cuman memang suka beli gitu aja. Nah, selama saya jadi kasir di bagian F&B, di perusahaan F&B tersebut, saya membedakan 3 cara juga untuk menangani hal tersebut. Utamanya pada komplain, kalau customer loyal saya komplain, sebenarnya hampir sama. Tujuannya adalah memberikan komplimen. Kalau memang dirasa customer merasa dirugikan. Tapi untuk yang loyal, biasanya kita selain memberi komplimen, biasanya juga kita mempertahankan mencari cara untuk mempertahankan customer loyal supaya customer loyal ini tidak lari ke kita gitu. Bukan berarti yang mau coba-coba atau memang tidak loyal sama sekali itu tidak dipertahankan, tidak. Cuman dalam artian tugas saya sebagai kasir, saya hanya bertugas untuk menjaga nama baiknya perusahaan. Karena kasir itu kan krusial juga kalau di orang lain ya, istilahnya dia itu wajahnya perusahaan gitu loh. Oke, nah tadi juga sudah ada caranya Saudara Sandi juga untuk mendeteksi ada beberapa jenisnya pelanggan kan. Bagaimana sih Saudara Sandi ini memastikan kalau pelayanan yang diberikan itu ke tiap pelanggan tadi bisa memuaskan bagi pelanggan tersebut? Biasanya saya melihat dari ini, mungkin
berbeda ya. Kita bedakan dulu kalau misal kita seorang kasir di bagian retail dan seorang kasir di bagian F&B. Kalau di retail kita mungkin merasa bahwa kasir itu bukan sebagai pemain utama dalam wajah perusahaan. Biasanya kalau di retail itu produk, memang kayak Indomaret yang berfokus pada produk. Nah, produknya itu yang menjadi primadona dan wajah dari brand itu. Makanya dia dinamakan supermarket, bukan karena dari pelayanannya, karena memang dia menyediakan barang. Kalau di F&B biasanya kita melihat dari ini pelayanan. Kalau saya melihat bagaimana customer itu puas, sebenarnya simple. Kalau tidak ada komplain berarti dia puas. Nah, sebenarnya sih gitu. Cuman saya biasa melihat kayak saya juga kadang bercerita, mengajak dia atau mengajak customer cerita, terus biasa saya dapat jawaban kayak bagusnya di sini nih. Nah, kayak gitu. Kalau saya sudah dapat gitu, kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi istilahnya kayak dia puas sama apa yang saya berikan, dan saya juga maksudnya lelahnya terbayar gitu loh. Karena kan tingkatan tertingginya itu dalam bekerja adalah ketika orang merasa puas dengan apa yang kita berikan kayak gitu loh. Jadi kadang ada banyak contoh. Kemarin ada yang bilang, bagusnya di sini tahu Adi, nah, dia layani dengan cepat kayak gitu. Atau mungkin kayak, bagus tahu anunya timnya kayak gitu, cepat bikin tangga, tidak begini, pokoknya bukan komentar negatif yang keluar. Nah itu bisa dikatakan berarti kita berhasil. Berarti sudah kelihatan hasilnya nih dari perlakuan yang kasirnya berikan ke pelanggannya itu sudah bisa memuaskan pelanggannya. Gitu. Ada memang kayak kayak macam diberikan gestur, kayak gitu, jawaban yang mengenakan. Nah, dari pengalaman sebelumnya juga bisa diceritakan, tidak adakah situasi di mana Anda menghadapi pelanggan yang mungkin tidak puas dengan pelayanannya? Sebenarnya saya tidak bisa mengkategorikan dia tidak puas atau tidak. Cuman dalam yang namanya dunia F&B, kadang kita tidak tahu bahwa customer yang datang itu adalah seorang kompetitor, ataukah memang dia seorang customer, maksudnya betul-betul masyarakat yang jadi customer kayak gitu. Saya pernah punya pengalaman customer ini itu seakan-akan kayak mau menjebak outlet, menjebak saya jatuh, mau menjatuhkan brand. Dia katakan bahwa minuman yang kami buat itu basi, sedangkan minuman tersebut baru saja diproses dan maksudnya ini kan teh ya, baru sudah diproses 30 menit, istilahnya masih fresh, teh yang masih fresh, masih panas. Kita cek sama stok bahan baku, tidak ada yang basi, tidak ada yang janggal. Kenapa dia bilang basi? Nah, ketika kami ajukan itu ke kantor, maksudnya kantor minta klarifikasi, kami klarifikasi, terus si customer itu diminta untuk datang dan memberikan juga klarifikasi, customer malah hilang. Nah, ini sudah jelas ya bahwa ada memang sosok kompetitor yang bergolong di masyarakat yang mau menjatuhkan brand. Karena berdasarkan pengalaman saya tidak pernah mendapatkan orang yang memang nyata sekali bilang tidak puas kayak gitu. Mungkin ketidakpuasannya itu kalau ini maksudnya kalau brand itu sudah nyantol ya di hatinya customer, biasanya walaupun kita lakukan kesalahan, biasanya customer bilang enggak sih, kayaknya hari ini mungkin ada missnya kayak gitu, ada toleransi. Tapi kalau memang betul-betul komplain, biasanya ini entah mungkin itu kesalahan dilakukan terlalu parah, misalkan kita memang tidak cek and recheck soal bahan baku atau apapun itu, atau memang kita sengaja. Ada istilahnya kalau orang terlalu jenuh bekerja, biasanya sebelum keluar dia bikin masalah kayak gitu. Nah itu yang biasanya buat agak sedikit kesulitan juga dan mengakibatkan banyak komplain di industri, khususnya ini F&B kan itu terkenal dengan
usaha yang bisnisnya memang uangnya banyak tapi komplainnya juga banyak kayak gitu. Ya, berarti tadi tidak ada jadi yang spesifik dia betul-betul katakan kalau dia tidak puas. Tidak ada. Tidak ada. Cuman kalau dibilang kayak dalam tanda kutip rese, Iya. ada. Kalau dikatakan dia marah. Marah saya tidak marah pernah. Mungkin karena keterlambatan pelayanan, dan itu kesalahan saya juga sebagai kasir. Karena kan istilahnya kalau kita bekerja sebagai kasir ada yang namanya sistem check in check out. Check in itu kapan harus kita ambil minuman dan berapa jumlahnya. Check out itu kapan kita harus keluar minuman dan berapa jumlahnya. Jadi istilahnya kayak gini, brand yang saya tangani ini, brand yang saya tempati dulu ini, setiap masuk jam 7 malam itu yang antri sudah kayak antri pom bensin, punya panjang sekali, ya banyak. Ke hari itu saya kurang fokus, jadi saya check in semua itu pesanan, overload. Jadi keluarnya tidak sesuai stroke. Jadi misal kayak begini, stroke nomor 5 itu pesan 5, tapi stroke nomor 6 itu pesan 1. Harusnya kan yang didahulukan nomor 5. Nah, yang kami dahulukan nomor 6. Nah, itu menimbulkan kemarahan customer. Ada yang kayak, perasaan saya sudah 30 menit menunggu, kenapa satu saja itu tidak keluar? Nah, itu luar biasa sekali. Kayak ini saya tidak bisa salahkan kru saya yang buat minuman karena proses check-in check-outnya tidak berjalan. Nah, makanya waktu saya jadi kasir, saya selalu untuk bilang itu kalau mau jadi kasir harus hatam yang namanya itu check-in check-out. Kapan harus ambil minuman dan berapa jumlahnya, kapan harus keluarkan minuman dan berapa jumlahnya. Kalau sudah terjadi kayak itu tadi ada kemarahan ya, lebih ke protesnya si pelanggan ke kasir. Bagaimana bentuk interaksinya kasir? Apakah cuma diam saja atau dia menanggapi ke pelanggannya? Tidak ya, maksudnya kita juga harus tetap punya etika terhadap pelanggan. Istilahnya mau itu customer yang salah ataupun kita yang salah, tetap kita harus minta maaf. Ya kan? Kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Makanya saya kemarin waktu dapat beberapa customer yang marah-marah, saya selalu bilang mohon maaf kak sebelumnya atas ketidaknyamanannya kayak gitu. Ada yang bisa saya berikan kepada kakak supaya kakak itu merasa puas dan merasa telah dilayani sepenuhnya. Ada yang beberapa minta bilang voucher diskon kayak gitu, komplimen kayak gitu, ya mau nggak mau diberikan. Iya, karena walaupun kita ujung-ujungnya dimarahi sama manajemen karena kelalaian itu, ya mau nggak mau diberikan. Berarti ada jadi bentuk usaha dalam menangani si pelanggan. Karena kalau tidak tidak ditangani itu kan the power of WOM maksudnya word of mouth itu berbahaya karena bisa jadi bumerang bagi kita, karena ya kalau bagus disebar, kalau jelek juga disebar. Berarti dari pengalaman sebelumnya, dari pemahaman tugasnya juga sebagai kasir, ya. Dalam situasi itu bagaimana saudara Sandi memastikan kalau komunikasinya dengan pelanggan itu bisa berjalan efektif ke depannya? Bisa juga. Bagaimana usaha saya? Iya, usahanya untuk memastikan kalau komunikasinya itu dengan pelanggan ke depannya itu bakal efektif. Ini sebenarnya ada teorinya ya, soal komunikasi itu. Kita kalau di front line kita mengenal yang namanya service excellence kayak gitu. Service excellence itu dia bertujuan untuk membangun attachment antara kita sebagai seorang karyawan dengan customer atau calon customer tak. Attachment itu dibangun atas 3 dasar. Action. Saya lupa. Intinya perhatian penuh, aktif,
action, memberikan solusi, sama ada lagi satu. Jadi istilahnya untuk membangun komunikasi efektif ke customer itu tidak serta-merta kayak customer datang ditunggu mau pesan apa, tidak, harus kita yang dorong dia. Istilahnya kayak kita pesan ke apa, dia mau pesan ke kita. Biasanya kalau saya menunggu ke 3 detik, kalau 3 detik tidak ada jawaban, langsung saya antar ke menunya. Sebelumnya kakak mau pesan kopi atau non kopi kayak gitu. Di sini kalau sudah dia tahu mau pesan apa, apakah kopi atau non kopi, biasanya kan ada yang kayak, oh belum saya tahu ini mau pesan apa. Kalau kayak begitu, biasanya saya tanya, sebelumnya kakak ini habis pulang kerja atau kuliah atau apa, harus tahu dulu kesibukannya. Setelah tahu kesibukannya, baru kita tahu produk apa yang cocok. Jadi istilahnya di kasir itu kita match in time, maksudnya bermain dengan waktu. 10 detik itu adalah batas waktu untuk mengetahui apa yang diinginkan customer. Dan teori yang saya pakai itu bagaimana caranya 10 detik itu saya tahu bagaimana di 10 detik pertama saya tahu bagaimana caranya customer punya mau. Dari situ saya simpulkan, baru saya cocokkan dengan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Paling sering itu misalnya kalau dia anak sekolah capek, saya arahkan ke teh yang manis tapi tidak terlalu nyelkit gitu. Nah ada beberapa produk. Kalau dia seorang kantoran, pegang HP, tidak fokus sama kita, nah itu ambil ketensinya, arahkan di kopi. Kayak gitu. Match-match yang kayak gitu. Oke. Berarti ada apa ya, usaha juga untuk diberikan ke pelanggan Untuk menarik perhatian karena apa, customer yang loyal itu biasanya ciri-cirinya terlalu sibuk dengan dunianya. Nah, biasanya itu dia jadi loyal ke kita kalau dia dapat pelayanan yang bagus. Oke. Tapi ada tidak kadang perasaan sebagai kasir itu ingin di apa ya, Apresiasi gitu. Iya bisa diapresiasi juga, terus ingin dimengerti juga mungkin kalau pelanggannya lagi apa ya, kayak dia lagi itu tadi kurang puas dengan pelayanannya. Maksudnya perasaan dari saya sebagai seorang kasir mau dimengerti. Tidak saya dimengerti juga. Rules number ini jahat, ini kedengaran jahat, tapi rules number one-nya adalah kalau kita seorang pelayan jangan berharap dimengerti sama customer kayak gitu. Karena tujuan kita adalah melayani. Yang kita harapkan adalah customer itu puas dengan pelayanan tadi. Jadi kalau merasa bahwa, karena kan kerasnya dunia F&B itu adalah ketika customer itu tidak mau tahu apa yang kita rasakan. Customer itu istilahnya tidak mau mengerti dengan apa yang kita. Jadi usahakan bagaimana cara kita untuk tetap mengendalikan diri adalah menghilangkan semua beban yang ada di belakang sebelum bekerja, itu caranya. Jadi saya selalu tekankan ke teman-teman kru saya dulu di sana waktu saya jadi kasir, kalau saya sudah di depan tab untuk mulai buka outlet, berarti semua orang di belakang itu harus kosong pikirannya. Saya juga kosong. Jadi istilahnya tidak ada beban dari rumah, dari kuliah, dari sekolah atau dari manapun itu yang dibawa masuk ke tempat kerja. Saya mau semuanya fokus dengan apa yang kita kerja. Yang di belakang peracik minuman fokus sama peracik minuman, saya terima customer, saya fokus supaya tidak terdistraksi. Karena biasanya beban seperti itu datangnya bukan dari tempat kerja, justru malah di luar tempat kerja kayak gitu. Profesional ya. Iya. Oke. Berarti dari situasi tadi yang dari pengalamannya, Ya. mungkin kedepannya ada lagi tidak yang ingin mungkin dikembangkan lagi dari perannya sebagai kasir? Ada, karena saya sudah masuk ke tahapan dunia service and excellence, saya mau masuk ke dunia marketing. Karena service and excellence itu berkaitan langsung dengan marketing dan branding. Jadi istilahnya kalau kita bermain sebagai seorang marketer atau marketing,
Bagaimana caranya saya bisa masuk ke ranah psikologisnya orang untuk menjual suatu produk yang bahkan dibilang berguna pun tidak, dalam tanda kutip kayak gitu. Istilahnya ada satu film itu yang biasa mungkin atau viral di media sosial yang kayak sell me this pen. Nah itu kemampuan marketing. Bagaimana caranya kita menjual barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan sama orang, tapi karena kemampuan kita untuk masuk ke ranah psikologisnya artinya sehingga dia butuh. Nah, itu yang mau saya dalami lebih jauh lagi karena saya sudah masuk ke tahap service dan excellent. Excellent maksud saya. Baik, selanjutnya itu ada tidak pengalamannya Anda tuh menangani di bagian transaksi ya, pernah tidak melakukan kesalahan? Selalu yang namanya kasir pasti setiap malam hampir minus. Apalagi kalau ada anggota kru yang melakukan dalam tanda kutip pencurian, melakukan pencurian atas bahan baku, biasanya minus, dan itu tanggungannya bukan di tim tapi di kasir. Nah, bagaimana tanggung jawabnya Anda saat itu? Mau nggak mau, karena daripada dapat sanksi biasanya saya tutupi pakai uang pribadi kayak gitu. Wah tidak, itu pengalaman paling buruk ya, karena saya pernah tutupi 150.000. Wah. Saya pernah tutupi 150.000 akibat kesalahan teman saya kayak gitu. Ada lagi tidak caranya untuk Anda memperbaiki kesalahan itu selain menutupinya dengan uang pribadi? Ya tidak ada selain menghadap ke manajemen dan diberi sanksi. Tapi tetap jujur ya. Tetap wajib, karena itu istilahnya etos kerja. Uang biasanya memang uang itu kalau sudah di depan mata tindakan apapun bisa terjadi. Hilang dikit, misalnya kayak ambil tipis-tipis deh ya, biasa kayak gitu. Kayak 5.000 buat beli jajan, itu ternyata sudah 100 kayak gitu. Ada yang kayak gitu banyak. Makanya itu kasir sebisa mungkin orang yang dalam tanda kutip secara emosional itu bagus, pengendalian dirinya bagus. Oke, kalau bagaimana sih caranya Anda untuk memastikan kalau uangnya itu tiap hari atau pemasukan tiap harinya itu dihitung dengan benar dan aman? Oh, ada rekap setiap malam. Setiap malam tutup itu ada perhitungan dari total penjualan, kita bisa berapa, kalau ada pengeluaran hari ini atau apa segala macam, itu kita bisa semua. Terus kita hitung laba bersihnya sama laba kotornya. Sudah itu dikasih masuk dalam sebuah celengan yang digembok terus dikirim ke kantor. Nah, kalau dari pengalaman ini yang apa tadi transaksiannya gitu, apa hal yang bisa dipelajari? Menyusun kalau saya mempelajari tentang penyusunan transaksi, pembukuan. Soal pembukuan dalam sebuah bisnis itu sangat sentral dan penting. Kenapa? Disinilah step pertama bisnis itu bisa dikatakan mampu berkembang atau tidak. Itu dari pembukuan keuangan. Karena yang pertama, operasional itu kita bagi tugas saya. Ini panjang sebenarnya. Operasional itu membagi diri menjadi 3: stok, frontliner, dan office. Ini semua berkaitan dengan uang. Stok harus dibeli, office sama frontliner harus dibayar, dan ini yang paling besar makan kos. Misal kalau kita bahas harga satu minuman itu 12.000, tak? 11.800 adalah biaya stok bahan baku. 200 rupiah itu adalah gaji karyawan, istilahnya kayak begitu. Itu kan dihitung berdasarkan HPP ya, harga pokok produksi. Nah, saya merasa bahwa pembukuan itu sangat penting karena ada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu biaya pokok produksi bahan baku yang bisa ditekan
dengan cara mengendalikan setiap bahan baku yang keluar ke tangan customer. Artinya ada proses atau SOP yang harus dipatuhi oleh teman-teman di frontliner, bahwasanya setiap membuat minuman itu harus begini takarannya. Takaran itu harus ditimbang menggunakan timbangan digital yang akurat sehingga tidak loss istilahnya. Jadi over penggunaan bahan bakunya ditekan. Baik, tadi berarti sudah ini ya, sudah ada banyak yang dipelajari dari menangani tadi transaksinya. Kemudian selanjutnya, apakah Anda itu pernah berada dalam situasi yang mungkin pernah miskom dengan teman kerjanya terkait transaksi atau pembukuan tadi? Saya tidak pernah. Tidak pernah. Karena aturan di tempat saya bekerja dulu itu yang boleh pegang keuangan itu hanya kasir. Jadi tidak ada miskom sama kru lain. Kalaupun terjadi miskom itu biasanya minim terjadi miskom, karena hal-hal begitu itu baru bisa terjadi kalau misalnya saya lama keluar dari outlet. Jadi harus ada gantikan saya jadi kasir. Tapi kan kita harus stay 8 jam di kasir. Kadang pun kalau mau bagus switch itu karena mau jadi uang yang kecil, nah itu minim terjadi miskom kayak gitu terkait uang. Biasanya kita miskom sama manajemen soal kenapa ini pemasukannya begini, baru kasirnya begini ya. Itu harus ada penjelasannya, kita bikin memang. Biasa kita bilang salah ini, padahal memang minus gitu. Kalau bisa diceritakan juga soal bagaimana kerjasamanya dengan teman kerjanya untuk mungkin kalau ada suatu tugas atau target yang ingin dicapai dalam mungkin program di suatu perusahaannya itu. Di tempat saya dulu bekerja, saya tidak pernah dapat target, tidak pernah ditentukan target. Cuman selalu ada memang bonus penjualan, tapi saya tidak tahu berapa targetnya. Itu menjadi dapur perusahaan ya, berapa targetnya. Apakah targetnya itu melebihi kemampuan kapasitas kami sebagai barista atau tidak, ya saya tidak tahu dari perusahaannya. Cuman kalau mau dibilang kerjasama, saya sebenarnya kalau kerjasama saya lebih suka kerja sendiri sih. Saya jarang kerja tim, jarang, karena saya punya perfeksionisme yang tinggi. Makanya saya pilih dulu jadi kasir daripada jadi barista di belakang. Tapi sekarang sudah berubah. Saya tidak mau pakai konsep itu, karena terakhir saya pakai konsep itu sebuah kelahi. Ada jadi problem, jadi pecah gitu di tim, karena apa? Ada beberapa rekan saya yang merasa tidak diuntungkan dengan kejadian hal seperti itu. Maksudnya tidak merasa dikucilkan gitu, karena tahu mendominasi. Jadi sekarang saya ubah polanya. Saya kerja bagianku saja. Jadi kita bagi ke tugas, saya yang selesaikan bagianku saja. Kalaupun kau butuh bantuan ya bilang, kalau enggak ya silakan selesaikan saja. Berarti sempat ada konflik ya? Sempat. Itu sampai mau saya harus mengundurkan diri karena malu dari tempat kerja. Berarti tidak ada solusi yang dilakukan selain Sebenarnya ya tidak ada solusi yang bisa saya lakukan karena resign karena hal tersebut. Tapi rekan kerja saya juga ini salah karena kedapatan mencuri, dan saya itu terjadi karena saya terlalu dominan. Jadi mereka merasa tidak bahwa ini outlet terlalu keras gitu. Pimpinannya pimpinannya supervisornya terlalu keras. Tidak nyaman orang. Nah, ketidaknyamanan itu menimbulkan perilaku negatif, kayak pencurian apa segala macam, dan kedapatan. Saya tegur, melawan, mau tidak mau. Gitu. Dari pengalaman tadi, berarti sudah belajar banyak ya dari perilakunya. Banyak sekali Bu. Saya selama 2 tahun yang bergerak di dunia F&B, saya banyak sekali belajar. Bisa diceritakan apa saja perubahannya saat ini? Oh, yang sekarang
Ya dari tekanan, bukan tekanan sih, dari rintangan-rintangan yang saya lewati itu bisa membawa saya ke pribadi yang lebih mengerti kondisi lingkungan. Saya harus berupaya untuk menempatkan diriku di lingkungan yang kutempati. Saya sebagai apa? Setidaknya dapat peran dulu. Karena kemarin kesalahan-kesalahan yang saya buat itu karena saya merasa bahwa saya tidak memiliki peran di sini, jadi saya bebas bergerak. Ah, dari situ saya belajar, saya harus taruh peran. Saya itu sebagai apa di sini. Kalau saya tahu saya sebagai apa di sini, saya harus kendalikan gitu supaya itu peran tidak hilang atau tidak diambil. Karena kapan individu tidak berperan dalam satu kelompok, individu itu berarti tidak cocok dalam kelompok. Gitu, itu yang saya paham. Berarti ini kan memang tiap anggota tim itu biasanya ada gaya kerjanya masing-masing. Ya, ada gaya kerjanya. Betul. Ngomong soal gaya kerja, bagaimana gaya kerjanya Anda? Saya Iya. itu istilahnya kayak gimana ya? Double F lah, present perfect. FPD bukan double F. Saya kerja itu saya mau cepat, tapi harus bersih sama harus perfect. Jadi kalau saya kerja biasanya itu di bar, move up-nya cepat, maksudnya speed-nya cepat, hitungan detik jadi mie. Tapi itu bar harus istilahnya bagian tempat racik minumannya harus clean, harus bersih dan harus perfect. Pokoknya bagaimanapun itu produk harus perfect, tempat kerjanya harus perfect. Saya tidak mau produk yang saya buat itu ada minusnya. Nah ini kalau kita bicara makanan, berarti kita bisa bicara soal kesempurnaan. Beda kalau kita bicara soal manusia atau apapun itu yang memang tidak bisa sempurna. Tapi menurut saya kalau minuman sama makanan bisa sempurna, harus sempurna. Ini jadi penilaian juga untuk customer. Kalau begitu, kalau harus perfect, berarti bagaimana, pernah tidak teman timnya itu Lakukan kesalahan. iya lakukan kesalahan atau dari Anda sendiri yang komplain ke teman timnya karena tadi tidak sesuai dengan kriteria gaya kerjanya? Kalau saya merasa bahwa saya kalau tidak sesuai dengan gaya kerja itu tadi, kalau saya terima kesalahan misalkan salah gini, saya tidak suruh bilang apa namanya, istilah kasarnya kalau itu bisa dibuang, buang. Walaupun itu masih bisa diminum. Contoh, bikin minuman yang gulanya itu harusnya 10 gram tapi tidak sengaja turun 15. Itu kan kemanisan. Mungkin kru bilang masih bisa diminum kak, pakai es mix saja supaya maksudnya tidak terlalu manis. Buang. Mau mati gara-gara gula. Buang. Kayak gitu. Biasa gitu. Atau misal kayak pernah juga kerja di kafe misal. Ini persoalan kentang nih, contoh kentangnya itu tidak garing. Saya bilang jangan kasih keluar, saya bayar itu kentang, kok masak yang baru. Pokoknya tidak mau itu produk keluar cacat, tidak mau, harus sempurna, wajib. Kalau dari tadi kan ada dari temannya itu bagaimana tanggapannya? Iya, itu tanggapannya mungkin banyak sih, banyak variatif. Ada yang kayak shock, kaget, oh dia bayar, kayak gitu. Ada yang kayak ikut saya pengen buang mie. Ada yang kayak suruh buang dia tidak buang malah minum atau nambah pulang. Tapi jadi urusannya, saya sudah perintahkan ya. Tapi pernah tidak terjadi konflik gara-gara itu? Tidak pernah. Alhamdulillahnya tidak pernah, karena saya selalu tanya rekan-rekan kerja bahwa saya itu kerja itu perfect. Kapan kalian tidak perfect, saya tidak salahkan kalian, cuma produknya yang saya ganti. Bukan karena saya bilang kayak tidak perfect gini apa, kau kayaknya yang tidak punya skill di situ. Nah, saya percaya sama kemampuannya orang, dia pasti bisa. Cuma memang kadang ada human error. Apakah mungkin karena terlalu terburu-buru, tidak fokus? Nah, itu kita harus toleransi kayak gitu. Makanya saya selalu bilang tadi di awal, kalau kerja itu harus fokus.
dan semua tekanan di belakang itu harus keluar dan tidak boleh ikut masuk tempat kerja. Itu yang buat saya punya gaya kerja cepat sama perfect karena fokus. Sejauh ini bagaimana Anda melihat perannya Anda dalam kerja tim itu dan bagaimana kontribusinya Anda? Saya sebenarnya tidak bisa nilai ya. Saya tidak bisa nilai diri saya bahwa saya itu jadi pernah bagus, kontribusi bagus apa saya tidak pernah. Cuman saya sebisa mungkin untuk selalu seimbang dan saya utamakan itu selalu tim karena makanya saya selalu kenapa saya bisa dibilang kayak banyak orang yang bilang kerasnya kayak gitu. Saya mencoba untuk tidak keras, hanya sedikit tegas karena kapan kita dapat apresiasi itu kan salah satu bukti bahwa kita diberikan achievement sama masyarakat atau lingkungan, dan yang merasakan itu bukan saya sendiri, kita sebagai tim akan bangga dengan kinerja kita gitu loh. Jadi ya itu tadi yang saya maksud. Tapi kan ada, maksudnya apalagi beberapa orang kan anak muda kerja kan itu cuma cari uang, tidak tahu yang kayak begitu, maksudnya tidak sampai ke sana gitu cara berpikirnya. Kalau dari temannya mungkin pernah dengar dari bentuk apresiasinya teman-teman, pernah didengar sendiri gitu, soal dirinya. Ada beberapa yang mungkin pernah bilang kayak bagus kalau di sini Pak, yang kayak gitu lah. Saya tidak merasa keberatan ya dipimpin sama kita karena aku rasa tim lebih teratur daripada pimpinan sebelumnya, kayaknya gitu, pernah dia bilang gitu. Saya tidak tahu apa itu mau mencoba untuk ya maksudnya atau saya tidak tahu, tapi ya kalau memang merasa bahwa tidak terganggu dan sebuah kesyukuran kalau memang saya bisa membantu teman-teman untuk lebih teratur, alhamdulillah, karena saya memang kerjanya harus gitu, teratur, semua harus teratur. Tempat kerja sesudahnya yang industri itu saya kan pernah kerja di kafe, itu kurang teratur dan saya coba atur, tapi orangnya yang tidak ada diatur di dalam, ya, saya keluar. Oke, berarti dari gaya kerjanya Anda tadi sudah digambarkan ya, ada banyak sekali gaya bagaimana Anda bekerja dalam tim. Ya. Terus ada tidak yang menjadi tantangan, mungkin bisa dibilang yang tantangan terbesarnya Anda untuk menyelaraskan gaya kerjanya dengan gaya kerjanya teman-teman tim? Sebisa mungkin saya menyesuaikan. Saya tidak mau orang menyesuaikan ke saya. Kalau misalnya saya terlalu kencang, terlalu cepat atau terlalu detail, ya kalau teman-teman saya mengeluh, ya saya turunkan intensitasnya. Begitu saja. Jangan, saya punya prinsip jangan paksa orang untuk menyesuaikan diri ke kita dulu. Kita dulu yang menyesuaikan ke sana. Kalau dia sudah bisa ikut ritmenya kita atau kita ikut ritmenya dia, coba kita tarik dia untuk naik level sedikit gitu loh. Jangan langsung pas dia, langsung harus naik level kayak gini kayak gitu. Jangan. Nanti dia kaget. Dari tindakan itu tadi, bagaimana caranya Anda untuk memastikan kalau kolaborasinya itu berjalan baik? Kalau saya punya penilaian, saya sebenarnya punya penilaian terkait bagaimana cara melihat itu kolaborasi sempurna atau tidak. Caranya adalah kalau dalam satu hari tidak terjadi komplain, berarti team up-nya bagus. Saja, sesimpel itu. Karena industri saya tempat kerja saya kemarin itu hampir setiap hari pasti ada komplain di satu atlet. Dan kalau dalam satu hari itu tidak terjadi komplain di atlet saya, berarti itu team up-nya bagus. Itu saja. Dilihat dari pengalaman sebelumnya juga, bagaimana hasil akhirnya dari kerja sama tim? Apakah timnya itu dapat bekerja lebih efektif atau setelah tindakan yang dilakukan itu tadi ada bentuk penurunan gitu? Awalnya saya pernah ada peningkatan, tapi menurun setelah kejadian itu. Ya, itu yang buat saya malu dan akhirnya mengundurkan diri secara saya buat surat pengunduran diri
Ini bukan karena tidak sanggup, tapi karena trust teman-teman yang eh, tapi karena trust teman-teman saya yang rendah kayak gitu, mulai menurun maksudnya. Dari situ ada lagi ya? Itu saja sih, karena itu perjalanan terakhir saya di dunia F&B. Setelah dari itu saya melanjutkan ke tahap seperti itu lagi, dunia F&B lagi, Iya. tapi gagal. Nah, sekarang ya ini mendaftar di PT Garuda ya. Oke, mungkin tadi ada beberapa merupakan pertanyaan terakhirnya tapi dari sini ada tidak pertanyaan yang ingin diajukan sebelum wawancaranya ditutup? Nanti saya ditempatkan di mana? Oke, untuk pendapatannya sendiri itu nanti akan kita diskusikan dulu dari tim rekrutmen. Tapi sementara untuk outlet yang terbuka mungkin ada di cabang yang di Jalan Manggarai. Oke. Ya. Kemudian apa lagi yang ingin ditanyakan? Itu saja sih. Cuman sebenarnya ada terkait salary, cuman nanti saja pas tanda kemarin. Kalau memang gitu. Mungkin saya mau informasikan juga karena tidak ditanyakan, tapi tidak apa-apa saya informasikan sekarang itu terkait pengumumannya. Mungkin bisa akan diinformasikan secepatnya, tapi kita lihat mungkin akan ada, kita makan waktu itu sekitar 5 sampai 7 hari. Jadi kalau setelah itu belum ada informasi masuk, nanti diinformasikan ulang, diusahakan dari tim kami untuk mempercepat pengumuman tersebut. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Saudara Sandi atas wawancaranya hari ini. Mungkin bisa dibilang ini cukup baik ya, sangat baik juga, bahkan kami sangat menghargai keterbukaannya saudara dalam berbagai pengalaman yang diberikan, gambaran tentang bagaimana itu Anda bekerja dan berkontribusi, apalagi dilihat dari tadi dari kerja sama timnya, kemudian dari mungkin bisa dipertimbangkan untuk posisi kali ini. Kemudian dari pembicaraannya tadi juga terlihat bahwa Anda itu merupakan latar belakang orang yang sangat menarik, juga tadi perfeksionis ya bisa dibilang. Kemudian keterampilannya sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk tim kami. Nah, untuk tahap selanjutnya saya tadi infokan kalau kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut bersama tim rekrutmen dan manajemen terkait posisi ini. Kami juga berkomitmen untuk memberikan keputusan secepatnya. Jadi mungkin melalui email atau telepon. Jadi ditunggu saja untuk informasinya. Jadi jika itu tadi ya, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Tidak. Ya, baik. Kita cukupkan saja wawancara kali ini. Terima kasih atas pengalaman serta yang telah dijabarkan tadi. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pergi? Terima kasih.